Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu lalu kita menghadapi fenomena yang cukup besar di dalam negeri kita sendiri. Banyak dari kaum muslimin yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju gedung-gedung pemerintahan, melampiaskan kemarahan dan hawa nafsu mereka di depan gedung pemerintahan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu bahwasanya seorang muslim tidak cukup mengatakan la ilaha illallah, tapi dia juga harus mengatakan Muhammadur Rasulullah. Dan di antara konsekuensi dari seorang muslim itu bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, dia tidak hanya diperintahkan untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia diperintahkan untuk hidup dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sunnah Nabi Muhammad lah kita juga diperintahkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, tapi dengan athar dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kita punya orang-orang terdahulu. Kita punya orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Seorang ulama salaf mengatakan, "Man arada an yastanna falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah-sunnah orang yang telah wafat. Siapakah itu? Mereka adalah para as-salaf. Orang-orang yang berasal dari 3 generasi terbaik. Kita harus mengikuti mereka. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam tidak hanya mengajarkan kita soal rukuk dan sujud kepada Allah, tapi agama Islam juga mengajarkan kita bagaimana kita sam'un wa ta'ah kepada waliil amr. Agama Islam juga mengajarkan kita kesabaran kepada mereka walaupun mereka zalim kepada kita. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Usaid bin Hudayr dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'milani kama ista'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, apakah engkau itu tidak mau memakaiku sebagai karyawan sebagaimana engkau memakai si fulan? Maka Rasulullah menjawab, "Innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Rasulullah bukannya menjawab, tapi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian akan menghadapi penguasa-penguasa yang egois setelahku. Karena itu bersabarlah kalian sampai kalian bertemu di telagaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhain, muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita tahu bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita untuk bersabar. Rasulullah memerintahkan kita untuk menahan diri, menahan emosi sampai bertemu dengannya di telaganya, di Al-Haud. Bukan hanya itu, ayat yang sering kita dengar, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan Rasul kalian dan kepada para pemerintah kalian. Kita diperintahkan untuk taat dan dengar. Kita diperintahkan untuk sabar. Kita tidak diperintahkan untuk mendemo mereka. Kita tidak diperintahkan untuk menjelek-jelekkan mereka di depan umum, apalagi menebarkan aib-aib mereka di media sosial. Bagaimana apabila kita berada di posisi mereka? Marilah kita berkaca. Seandainya Allah Azza wa Jalla menimpakan kita jabatan sebagaimana Allah menimpakan mereka jabatan, apakah kita sanggup jauh lebih baik dari mereka? Apakah kita bisa menjadi orang yang lebih super dari mereka? Belum tentu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu, mereka hidup 24 jam memikirkan perut-perut rakyatnya. Mereka hidup 24 jam memikirkan lowongan pekerjaan bagi rakyatnya. Sementara kita 24 jam hanya memikirkan perut kita sendiri. Kita hanya memikirkan keluarga kita sendiri. Sementara mereka memikirkan rakyat yang jumlahnya ribuan dan jutaan di negeri Nusantara ini. Mereka sudah cukup lelah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka mempunyai error, mereka mempunyai kesalahan, itulah wajar, mereka manusia. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, kullu bani Adam khata',
Semua keturunan anak Adam itu adalah tempat kesalahan dan selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu berkaca kepada diri kita sendiri. Jangan kita merasa lebih baik. Jangan kita merasa kita memiliki kedaulatan di negeri kita kemudian kita bersewenang-wenang kepada mereka. Dan perlu kita tahu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka itu ada karena kita ada. Mereka berasal dari kita. Kalaulah kita menginginkan pemimpin yang baik, maka jadilah orang yang baik. Didiklah anak kita, didiklah diri kita, supaya dari rahim-rahim kita menghasilkan orang-orang yang baik yang akan menjadi pemimpin yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultan syarran mata maitatan jahiliyah." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka, maka hendaklah dia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar dengan tidak mentaati penguasa walaupun satu jengkal, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Rasulullah sampai menyamakan masyarakat jahiliyah dengan mereka yang menentang para penguasa. Mengapa? Karena masyarakat jahiliyah tidak memiliki penguasa. Mereka tidak mengenal kepemimpinan. Mereka hidup semau-mau mereka. Sementara kita adalah orang yang beradab, orang yang diajari oleh Allah dan Rasulnya berbagai aturan, berbagai akhlak. Maka apakah kita pantas menjadi orang yang sama seperti orang-orang jahiliyah? Tentulah tidak. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah pemimpin kita kecuali dengan doa, kecuali dengan nasihat yang baik. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun laknatullah dengan mengatakan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Harun dan Musa kepada Fir'aun, berkatalah kepada mereka perkataan yang baik, yang lembut. Barangkali mereka menjadi orang yang ingat dan orang yang takut kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gunakan lisan kita dengan sebaik mungkin, jari kita dengan sebaik mungkin. Semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita hendak membenahi pemerintahan kita, maka ikutilah apa yang ditunjukkan oleh Nabi, oleh para sahabat dan para ulama salaf. Ajak mereka ke tempat yang orang-orang tidak mengetahui, kita benahi mereka dengan nasihat empat mata, bukan di depan umum, bukan dengan demo, bukan dengan beroras-orasi, menjelek-jelekkan mereka di media sosial. Itu bukan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan jalan kaum muslimin dan bukan jalan Rasul dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita doakan bersama-sama pemerintah kita supaya mereka mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, mendapat hidayah dan mereka diberi kemampuan mendidik bangsa ini, mengatur bangsa ini hingga akhir hayat mereka dengan sebaik mungkin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasannya menghadapi pemimpin yang zalim tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan bersabar. Dan ketahuilah bahwa bersabar itu tidak ada ruginya. Dan bersabar merupakan akhlak dari para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad kazzabat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kazzabu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, maka mereka pun bersabar menghadapi tindakan pendustaan tersebut dan mereka pun disakiti sampai datanglah kepada mereka pertolongan kami.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita hadapi sekarang itu tidak ada apa-apanya. Sebelum umat terdahulu, sebelum kita, umat-umat terdahulu menghadapi cobaan yang begitu berat, yang bahkan lebih berat dari kita, tapi mereka bersabar. Sampai dikisahkan ashabul ukhdud oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, bagaimana mereka dikerik, bagaimana mereka dibakar oleh pemerintahan mereka karena mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tapi mereka bersabar. Sementara pemerintahan kita, Masya Allah, mereka pemerintahan yang muslim, mereka mendirikan salat, bahkan sebagian mereka mengurus kaum muslimin, keperluan-keperluan kaum muslimin. Kita merasakan betapa nikmatnya hidup di negeri ini. Salat, puasa, zakat, bahkan haji mereka urus. Maka bersyukurlah kalian, bersyukurlah wahai kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla atas pemerintahan yang kita dapat sekarang ini. Berdoalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepadanya supaya pemerintahan kita, presiden kita, semua jajarannya mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu di atas jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah, izinkan kami untuk mewasiatkan sebuah ayat, sebuah surat kepada kita semuanya, terutama kepada diri kami pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang sangat rugi, kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang selalu menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak ingin rugi, maka berimanlah, beramal salehlah, saling mewasiatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita di atas jalan Rasulnya, di atas jalan para sahabat-sahabat Nabi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana, Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatizatina wa liajdadina wa lijaddatina wa lisairil muslimina ajma'in innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan